Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami dalam channel Jejak Mas Guru. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama sebuah materi yang saya ambilkan dari buku siswa Matematika kelas 9 edisi revisi 2018. Ada salah satu materi pembelajaran yang sangat menarik yang mungkin bagi sebagian siswa tidak menimbulkan sebuah permasalahan, tapi dari pengalaman saya mengajar bertahun-tahun, materi ini selalu saja menimbulkan sebuah permasalahan. Kita ambilkan sebuah materi dari bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Kita hanya akan membahas satu kompetensi dasar saja, yaitu pada KD 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang perlu dipertegas di sini adalah cara penyelesaiannya, yaitu penyelesaian persamaan dan fungsi kuadrat ini. Sesuai dengan tunjuk buku ini, pengalaman belajar siswa yang diharapkan nanti adalah siswa mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dan mengetahui karakteristik dari penyelesaiannya. Satu saja. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, guna menarik akar-akarnya, ini ada 3 cara. Yaitu 1. Dengan cara faktorisasi atau memfaktorkan, sudah saya bahas di video saya. Yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan cara rumus kuadratik atau lebih dikenal dengan rumus ABC. Juga ada dalam video saya yang lainnya. Untuk pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini, saya hanya akan fokus membahas salah satu penyelesaian persamaan kuadrat yang banyak sekali kadang menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ini? Terus ikuti video saya sampai habis. Mudah-mudahan bagi yang menyimak video ini atau siswa yang sedang belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menyimak video ini akan mendapatkan manfaatnya dan menjadi jelas. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kita akan mengetahui sedikit penjelasan tentang apa itu melengkapkan kuadrat sempurna. Bilangan kuadrat sempurna ini merupakan bilangan yang jika diakarkan akan menghasilkan bilangan asli. Fungsi penggunaan metode ini adalah memanipulasi secara aljabar persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah manipulasi ini dapat dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi bagian suku tetapan dalam persamaan kuadrat. Sedangkan secara umum bahwa bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C-nya ini merupakan bilangan real. Dan juga perlu dipertegas bahwa nilai A-nya atau koefisien dari X kuadratnya itu tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Kalau nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya itu sama dengan 0, maka persamaan ini bukan merupakan persamaan kuadrat, tetapi adalah persamaan linier.
Ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ini. Kita tahu bahwa bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Langkah pertama yang kita tempuh atau yang kita lakukan adalah yaitu memindahkan konstanta c atau nilai c-nya ini ke ruas kanan. Perlu diperhatikan nilai daripada c ini, apakah c ini adalah positif ataukah negatif. Seandainya bentuknya adalah seperti ini, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c, ini artinya bahwa nilai c-nya adalah positif. Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka nilai c-nya ini menjadi negatif. Kemudian langkah kedua adalah koefisien x kuadrat atau a ini, atau nilai a ini harus sama dengan 1. Lagi, nilai a ini harus sama dengan 1. Koefisien x kuadrat ini harus sama dengan 1. Jika tidak sama dengan 1, maka kedua ruas ini harus dibagi dengan koefisien x kuadratnya ini atau nilai a nya ini. Sehingga kalau kita tulis akan menjadi x kuadrat ditambah bx per a dibagi dengan a. Karena ruas kiri dibagi dengan a, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan a. Yang ketiga adalah menambahkan pada kedua ruas, yaitu dengan setengah kali koefisien x, atau mudahnya kedua ruas ini akan ditambah dengan b per 2, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat ditambah b per ax, ini masih sama, ditambah dengan b per 2a yang dikuadratkan. Karena ruas sebelah kiri ditambah dengan b per 2a dikuadratkan, maka sisi sebelah kanan pun juga harus ditambah dengan b per 2a yang dikuadratkan. Kemudian langkah keempat, kita akan membuat atau menyatakan bentuk pada ruas kiri ini menjadi kuadrat sempurna, yaitu akan menjadi seperti ini. Bentuk x kuadrat ditambah b per ax ditambah b per 2a yang dikuadratkan ini, kalau kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna menjadi x ditambah b per 2a yang dikuadratkan. Sementara yang sisi sebelah kanan tetap kita biarkan saja. Langkah yang kelima atau langkah terakhir sebelum kita melakukan hitungan, yaitu kita akan menghilangkan pangkat 2-nya pada kedua ruas. Untuk menghilangkan pangkat 2 pada kedua ruas ini, yaitu dengan cara menarik akarnya, sehingga ruas pada sebelah kiri ini yang masih berbentuk x ditambah b per 2a dikuadratkan ini, dengan kita mengakarkan maka kuadratnya akan hilang, sementara pada ruas sebelah kanan masih dalam bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengambil sebuah permasalahan yang ada di dalam buku matematika ini pada halaman 81, yaitu pada ayo kita tinjau ulang. Ada salah satu permasalahan, yaitu pada nomor 2 kita diminta untuk menyelesaikan bentuk x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 ini dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Ini kita akan mencoba untuk menarik akar-akarnya. Perlu disimak, soal yang akan kita selesaikan adalah x kuadrat ditambah 7x
ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan lihat dulu nilai ABC-nya. A-nya itu adalah 1, B-nya 7, dan C-nya adalah 3. Sebagaimana yang saya sampaikan di atas, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, yang pertama adalah kita memindahkan konstanta C ini dari ruas kiri ke ruas kanan. Kita lihat konstanta C ini nilainya adalah positif, sehingga nanti kalau kita pindahkan akan menjadi negatif, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat ditambah 7x sama dengan negatif 3. Langkah yang kedua atau isyarat yang harus dipenuhi bahwa nilai A atau koefisien dari x kuadrat itu harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1, maka kedua ruas harus dibagi dengan koefisien x kuadrat tadi atau dibagi dengan nilai A-nya. Tapi kalau kita lihat syarat yang kedua ini sudah terpenuhi karena nilai A-nya itu adalah sama dengan 1, sehingga karena koefisien x kuadrat atau nilai A-nya sudah sama dengan 1, maka langkah kedua ini bisa kita lewati. Tapi kalau seandainya nilai A-nya ini tidak sama dengan 1, maka langkah kedua ini harus kita lakukan, yaitu dengan cara membagi kedua ruasnya dengan nilai A-nya. Langkah yang ketiga, kita akan menambahkan kedua ruas ini dengan setengah kali koefisien x atau setengah dari nilai B-nya yang dikuadratkan. Kita tulis yaitu x kuadrat ditambah 7x ditambah setengah dari B yang dikuadratkan. Nilai B-nya adalah 7, maka ditambahkan dengan 7/2 yang dikuadratkan. Karena sisi atau ruas sebelah kiri ini ditambah dengan 7/2 yang dikuadratkan, maka sisi atau ruas sebelah kanan juga harus ditambah dengan 7/2 yang dikuadratkan agar nilainya sama. Langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah kita akan membentuk persamaan kuadrat ini menjadi kuadrat sempurna pada ruas kiri, yaitu pada x kuadrat ditambah 7x ditambah 7/2 yang dikuadratkan ini akan kita buat menjadi kuadrat sempurna. Caranya mudah, yaitu tinggal itu saja, x ditambah 7/2 yang dikuadratkan sama dengan tetap nilainya tidak, bentuk dan nilainya tidak berubah. Bentuk dan nilainya tidak berubah. Kita hanya merubah bentuk pada ruas kirinya. Apakah benar bahwa x kuadrat tambah 7x ditambah 7/2 dikuadratkan ini bentuk kuadratnya adalah x tambah 7/2 kuadrat? Akan kita buktikan. Mari kita simak bersama-sama pembuktiannya. X ditambah 7/2 dikuadratkan itu artinya adalah x ditambah 7/2 dikali dengan x ditambah 7/2. Cara menyelesaikannya adalah bahwa x dikalikan dengan x dikalikan 7/2, kemudian x 7/2 dikalikan dengan x dan juga 7/2 kalikan 7/2, sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah 7/2x ditambah 7/2x ditambah 49/4. Kita akan sederhanakan untuk 7/2x ditambah 7/2x, sehingga akan menjadi 14/2x ditambah 49/4. Untuk yang B atau koefisien x ini 14/2 bisa kita sederhanakan menjadi bilangan bulat, yaitu jadi x kuadrat ditambah 7x ditambah 49/4. Nah, di sini kita lihat bahwa 49/4 ini bisa kita buat menjadi bentuk
bentuk kuadrat, yaitu menjadi 7/2 dipangkatkan 2. Perhatikan, ini X kuadrat ditambah 7X tambah 7/2 dikuadratkan, X kuadrat tambah 7X tambah 7/2 dikuadratkan, sehingga nilai ini sama dengan ini. Nah, terbukti bahwa X kuadrat tambah 7X ditambah 7/2 yang dikuadratkan adalah sama dengan X ditambah 7/2 dikuadratkan. Untuk lain kali kita tidak usah membuktikan seperti ini, tetapi langsung saja untuk membuat bentuk kuadrat itu tinggal X ini ditambah dengan nilai C yang dikuadratkan. Baik. Langkah yang terakhir sebelum hitungan, yaitu kita akan menghilangkan pangkat 2-nya itu. Dan pangkat 2-nya yaitu dengan cara menarik akarnya pada kedua ruas, sehingga menjadi X ditambah 7/2 sama dengan plus minus akar dari negatif 3 ditambah 7/2 yang dikuadratkan. Kita akan lakukan penghitungannya, silakan disimak secara seksama. X tambah 7/2 sama dengan plus minus negatif 3 tambah 49/4. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan. Mari kita simak bersama-sama. Di sini negatif 3 ditambah 49/4. Ini merupakan bilangan pecahan, sementara sini adalah bilangan bulat. Kalau kalian paham cara menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dan bilangan pecahan ini secara langsung, silahkan kalian lakukan. Tapi seandainya kalian belum paham, maka bilangan bulat negatif 3 ini juga akan kita buat menjadi bilangan pecahan. Di sini bilangan pecahannya mempunyai penyebut 4. Maka nanti bilangan negatif 3 yang akan kita buat bilangan pecahan ini juga akan kita buat menjadi penyebutnya juga 4. Caranya bagaimana? Kita tinggal kalikan saja pembilangnya, yaitu negatif 3 kalikan 4/4, sehingga akan menjadi negatif 12/4 ditambah 49/4. Kita selesaikan karena ini penyebutnya sudah sama-sama 4 atau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menambahkan saja, yaitu 49 dikurangi 12 sehingga menjadi 37/4. Selanjutnya akan kita selesaikan permasalahan dalam akar ini, yaitu nilai 37/4 ini berapa. Untuk yang 37 kita tidak bisa mengakarkan, sehingga tetap menjadi akar 37. Sementara yang 4 ini bisa kita akarkan menjadi 2, sehingga bisa kita tulis akar 37/2. Selanjutnya, sebelum kita menghitung berapa nilai X1 dan X2-nya, nilai 7/2 ini akan kita pindahkan dulu ke ruas sebelah kanan, dari nilai positif menjadi negatif. Dan barulah kita bisa menentukan berapa nilai X1 dan X2-nya. Coba kalian perhatikan di sini X sama dengan plus minus. Nah, bisa kita tuliskan yang pertama adalah bahwa nilai akar 37/2 ini adalah kita ambil yang positifnya dulu, sehingga untuk X1 itu adalah positif akar 37/2 dikurang dengan 7/2. Karena penyebutnya sama-sama 2, maka bisa kita sederhanakan menjadi akar 37 kurangi 7/2. Sekarang kita akan lihat nilai X2-nya. Kalau yang pertama tadi, kalian perhatikan lagi, ini kan plus minus, yang plus atau yang positif itu sudah digunakan pada X1. Maka untuk yang X2-nya ini akar 37/2 itu bernilai negatif, sehingga menjadi negatif akar 37/2 dikurangi 7/2. Sama, bahwa penyebutnya ini adalah 2,
maka bisa kita sederhanakan menjadi negatif akar 37 kurangi 7 per 2. Inilah nilai dari X1 dan X2 nya. Jika dirasa video tutorial ini bermanfaat bagi Anda semuanya, berikan like atau komentar dan klik subscribe untuk perkembangan channel ini selanjutnya.